Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak mendengar beberapa teman-teman saya yang dulu sama berjuang dengan SEO, berjuang dengan digital marketing, sekarang lebih memilih mundur dari SEO, mundur dari digital marketing. Ya, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan beliau. Saya tanya kenapa nggak main SEO lagi, kenapa nggak main digital marketing lagi. Beliau bilang sepertinya saya nggak jodoh di sana mas. Ya sudah iklan habis, ya kemudian SEO juga sudah banyak website yang sudah dioptimasi. Tapi beliau merasa tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya mundur dan sekarang kerja konvensional seperti dulu dia bekerja dengan bosnya. Seperti apa tanggapan saya? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Digital marketing ini adalah emang berbentuk salah satu strateginya adalah komitmen dan konsisten teman-teman. Dan kita juga harus betul-betul bisa berpikir bagaimana perjuangan digital marketing ini benar-benar bisa menghasilkan. Terutama jualan produk kita laris, kemudian jualan produk jasa kita juga laris ya. Kemudian teman-teman bermain di luar AdSense juga ada gajiannya. Sehingga ada penghasilan yang bisa kita dapatkan di digital marketing. Dan kebanyakan orang-orang yang mundur dari digital marketing, kemudian mundur dari SEO, itu rata-rata karena emang sudah merasa mentok ya teman-teman. Dia sudah sudah merasa sudah melakukan apa yang sudah dilakukan semuanya, merasa seperti itu dan kemudian dia berhenti karena merasa tidak mendapatkan apa-apa. Nah, untuk digital marketing ini sendiri teman-teman, makanya pertama saya bilang ya, kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri kita ini. Karena emang apakah digital marketing ini memang jodoh-jodohan ya Mas Didi? Enggak juga sih kalau menurut saya. Digital marketing ini menurut saya bukan sekedar jodoh-jodohan. Digital marketing ini ya sama sebenarnya sebagaimana energi kita secara offline kita arahkan ke online. Contoh, dulu saya waktu kerja di salah satu perusahaan kimia gitu kan. Kerjaan saya adalah titrasi setiap hari. 8 jam saya berdiri, ya kemudian saya titrasi, ya kadang juga masuk shift malam, pulangnya pagi, ya itu kerja 8 jam, nanti tahu-tahu dapat lembur jadi 10 sampai 12 jam. Nah, akhirnya capeknya offline ini saya merasa gimana kalau capeknya offline ini saya bikin ke online. Ya, tadinya saya merasa sama-sama capek, tapi kalau kita habit kita emang kita suka teman-teman. Misalnya kita bikin konten kita suka, kemudian kita nulis di SEO kita suka. Hal itu menurut saya ternyata energi tidak sebesar kalau kita offline. Ya, saya ngantar paket juga pernah, jualan roti juga pernah, ya titip-titip di kos-kosan seperti itu. Ya, dengan keuntungan yang lumayan juga sebenarnya. Jadi juga ngajar secara offline, ngajar sana, ngajar sini. Akhirnya saya merasa sepertinya saya harus berhenti dari konvensional ini gitu kan. Nah, saya harus bermain di wilayah online. Online ini artinya apa? Saya duduk manis di depan laptop, ya saya atur strategi bagaimana produk saya bisa terjual dengan online gitu kan. Cukup duduk manis, ya kita optimasi dan optimasinya ini adalah dengan online. Capeknya mana Mas Didik? Capeknya sebenarnya lebih capek offline sih kalau menurut saya teman-teman. Akhirnya saya memilih online. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang merasa dirinya sudah gagal dengan digital marketing dan sudah gagal dengan SEO? Sebenarnya nggak gagal. Saya sendiri kalau misalnya ada orang datang ke sini ya diskusi ya, diskusi terutama kalau mereka merasa dirinya gagal dalam digital marketing, saya akan tanya secara audit. Terutama beberapa bulan yang lalu ada ibu-ibu datang ke sini, dia nanya, Mas kenapa omset saya turun, kenapa bisnis saya turun, kenapa saya tidak dapatkan jualan sebagaimana orang jualan secara digital marketing di media sosial, di SEO, di website dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu saya audit saja. Pertama yang saya audit teman-teman sekalian, saya tanya begini, ibu yang dulu pernah bikin website, sudah pernah ada website, nah websitenya coba dibuka, saya mau lihat. Ternyata websitenya sudah mati dan beliau lupa perpanjang, gitu ya. Akhirnya beliau menghilangkan ya marketing online ya pasar dari website yaitu SEO. Oke, anggaplah SEO kita anggap karena ibu-ibu oke lah. Saya tanya, "Ibu, kemarin ya sudah sempat ya main di media sosial. Coba kita lihat media sosial YouTube-nya. Saya mau lihat YouTube-nya bagaimana." Ternyata nggak pernah diposting lagi. Ya, sudah hampir 6 bulan gitu. Coba lihat Instagram-nya. Ya, nggak ada postingan. Terakhir juga 6 bulanan. Facebook cuma nyekrol-nyekrol saja. TikTok malu. Ya, WA Story dah kalau begitu. WA Story takut tetangganya lihat. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman sekalian. Akhirnya saya bilang, Ibu, saya bilang, marketing is the closing. Ini rumus kita yang pernah saya sampaikan begitu kan. Jadi kalau marketing kita berhentilah closing kita. Ya, karena wasilahnya rata-rata online dari situ, teman-teman. Nah, bahkan salah satu rezeki ya, pintu rezeki yang sering orang lupakan itu adalah ikhtiar, teman-teman sekalian. Ikhtiar ini adalah marketing.
Nah, marketing ini, beliau menutup marketing ini. Ya, digital marketing ditutup, tapi berharap ada orderan dari online. Ya, ternyata tidak ada orderan sama sekali karena beliau sendiri yang nutup. Ya, web nggak ada, ya, nggak diperpanjang, media sosial satu pun tidak diposting selama 6 bulan. Gimana caranya orang lain produk ini bisa orang mengetahui kita jualan produk tersebut? Sementara kita tidak eksis di media online. Kalau kita tidak eksis, dari mana orang lain bisa tahu produk kita jualannya di mana? Ibarat kata tuh seperti ini, teman-teman punya toko, tokonya ditutup, teman-teman berdoa, ya Allah kenapa produk saya nggak laku-laku? Nah, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya kita jadi tahu, ternyata itulah penyebab kenapa orderan tidak ada yang beli. Karena ibu sendiri yang menutup jalan marketing online-nya. Oke, dari situ saya paham teman-teman sekalian. Akhirnya beberapa orang yang ketika dia gagal, ya, dia merasa mentok, tapi karena belum diaudit saja. Tapi ketika sudah diaudit, dia akan tahu di mana titik salahnya, kan begitu. Makanya, teman-teman sekalian, kalau kita main digital marketing ini, emang sebaiknya, yang kedua ini ya, emang sebaiknya adalah teman-teman harus memiliki mentor yang tepat. Ya, harus memiliki mentor yang tepat untuk diajak diskusi. Ya, mentor itu seperti apa ya Mas Didik? Mentor itu tempat kita belajar sama guru ya. Guru tersebut enak kita ajak ngobrol, enak kita ajak ngopi, kita diskusi sama beliau. Kita tanya kenapa orderan saya menurun dan lain sebagainya. Kita butuh diskusi. Ya, tanya sama beliau kira-kira apa penyebabnya. Makanya memang secara bisnis online itu harus diaudit. Ya, jangan sendiri teman-teman. Saran saya jangan sendiri, jangan otodidak, jangan berjalan sendiri. Kenapa? Karena pasti kita akan menyimpulkan yang menurut saya itu bukan kesimpulan yang tepat. Misalnya, saya kayaknya nggak cocok Mas main digital marketing. Saya nggak cocok kayaknya main SEO. Karena kita menyimpulkan sendiri. Kali kita belum nanya langsung sama guru kita, bagaimana begitu? Kalau kita tanya sama guru kita akan memberikan masukan. Oh, kamu tuh kurangnya di sini. Nanti coba lakukan ini. Ada arahan, ya. Nah, yang ketiga ada namanya komunitas. Teman-teman gabung aja di komunitas. Tapi seringnya kalau di komunitas kadang orang-orang nggak mau jujur. Ya, saya terus terang kalau misalnya ngumpul rame-rame atau ngadakan workshop rame-rame, itu ketika saya tanya aman semuanya, SEO-nya aman, Google-nya aman, website-nya aman, media sosialnya aman, traffic-nya aman, ya. Mereka tidak berani jujur. Tapi ketika sudah datang duduk bersama saya berdua, barulah mereka tahu, bilang seperti ini, Mas, udah 2 bulan ini saya belum dapat orderan sama sekali dari media online. Kita cuman bisa hidup dari tabungan kita yang lalu-lalu. Nah, saya khawatir beberapa bulan lagi tabungan saya mulai habis nih untuk menghidupi anak dan keluarga. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, akhirnya dia cerita, ya. Pada saat itu saya bilang, kenapa pada saat kita kumpul rame-rame tidak cerita sama saya? Nah, beliau malu, ya. Beliau malu. Akhirnya duduk bareng sama saya. Saya bilang, ayo kita audit yuk. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Rata-rata emang seperti itu. Ketika dia audit tidak komitmen konsisten, ya. Ya, semua rata-rata tidak diposting. Media sosial tidak ada yang posting. Kemudian website juga kurang diposting, bahkan terakhir diposting 1 tahun yang lalu. Itu pun kadang websitenya kalau tidak diingatin untuk perpanjang, dia tidak perpanjang. Banyak sekali yang ditutupi sama mereka. Kemudian marketplace juga tidak di-maintenance dengan baik. Ya, Google Map tidak di-maintenance dengan baik. Dari mana online ini bisa bekerja kalau dia tidak komitmen dan konsisten, teman-teman? Dari situ dulu. Sehingga kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukan ini sudah tepat atau belum. Oke ya, sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan digital marketing tidak cocok dengan kami. Itu. Tapi kalau teman-teman sekalian sudah melakukan hal itu, saya berani jamin teman-teman, itu wasilah yang luar biasa media online. Di mana era sekarang sudah era digital marketing, lakukan itu. Punya mentor, punya komunitas, teman-teman belajar dengan baik, audit tuh apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita merasa digital marketing ini emang adalah jalan yang tepat untuk kita jualan secara online. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.